bersama Sukro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Suara UMKM spesifik hari ini ngobrol bersama Sukro. Alhamdulillah, tamu kita hari ini agak susah ya berkomunikasi asal muasal karena kesibukan beliau ini cukup tinggi. Jadi bagaimana menemukan titik temu waktu ya perlu ada hal khusus karena beliau ini dipercaya sebagai, kalau saya sih bilang, panglimanya kesehatan Kota Banjarmasin. Karena barometer provinsi kalau Banjarmasin pelayanan kesehatannya pada kurang maksimal, tentu jadi potret. Padahal Banjarmasin kan menjadi barometer akan masih kemarin itu masih di status ibu kota provinsi. Nah, langsung aja beliau langsung kenalkan siapa dia, wajahnya tidak asing lagi di kalangan dinas kesehatan dan di kalangan ASN. Namun beliau ini selalu penampilannya senyum dan cukup mengejutkan juga bahwa beliau ini sama lah statusnya dengan Menteri Kesehatan yang orang melihat juga beliau ini orang dokter ya kan, dokternya Pak. Silakan aja Pak, langsung kenalkan dengan pemirsa kita. Ya. Terima kasih Pak Sukro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya M. Ramadan, lahir di Samarinda 53 tahun lalu, dan latar belakang memang expertnya akuntan keuangan negara dan keuangan daerah. Jadi bekerja sebagai ASN 98, jadi sekitar 24 tahun menjadi ASN. Di Kota Banjarmasin ini 2014 baru pindah dari ASN-nya. Nah, kemudian ditempatkan di Kasda, kemudian pindah ke Rumah Sakit Ulin sempat 2 tahun, habis itu ke Ansari Saleh sekitar 5 tahun, dan perpustakaan sekitar 5 tahun. Nah, di April tadi diangkat oleh Pak Ibnu Sina menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Oke. Beliau sudah mengenalkan secara singkat dan padat profil beliau. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol tentang tugas beliau nih di Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Tentu banyak hiruk-pikuknya, banyak sumber-sumber masalah kesehatan. Ya. Nah, setelah era pandemi COVID-19 sedang mereda dan sudah dideklarasikan oleh Pak Joko Widodo dalam pertemuan gubernur seluruh Indonesia, sudah tidak lagi dalam pertemuan itu menggunakan masker. Ya. Nah, menurut Pak Ramadan gimana nih dengan budaya yang sebenarnya kalau bagi saya sih pribadi sebagai anggota dewan begitu proses pandemi COVID-19 ini itu satu keharusan budaya bersih itu ya, dari memakai masker, cuci tangan dan budaya bersih itu ada tempat airnya. Nah, gimana Pak menghadapi masa transisi yang orang sudah sadar tentang kebersihan, tiba-tiba kita harus kembali melawan dari rasa takut tentang pandemi yang meluluhlantahkan kehidupan ekonomi seluruh dunia dan bahkan di Banjarmasin. Ya, alhamdulillah memang Februari nanti 3 tahun kan COVID ini, dan masa pandemi masih belum dicabut, masih endemi. Namun regulasi pembebasan terkait dengan regulasi-regulasi itu adalah keputusan dari pemimpin, termasuk pencabutan PPKM kemarin yang sudah berjalan, dan itu sebagai stimulus, dan perintah presiden kemarin di saat pertemuan diperkenankan untuk tidak memakai masker. Itulah adalah optimisme, karena memang karena saya berbackground dari keuangan, artinya secara spesifik meyakinkan negara-negara luar dan bagi kepala-kepala daerah bahwa kita ini sudah bisa bersahabat sebenarnya dengan si COVID tersebut. Oleh sebab itu tingkat vaksin kita itu cukup tertinggi di Indonesia dan di dunia, tingkat kesadaran untuk vaksin, sehingga daya tubuh kita semakin kuat. Dan harapannya memang kenapa regulasi pandemi ini belum dicabut, karena terkait dengan kebijakan anggaran. Seandainya suatu saat nanti akan kembali lagi, anggaran sudah standby.
Namun melihat dari trennya memang kita sudah semakin kuat bersahabat karena dari terakhir Alpha, Delta yang berat, kemudian Omicron, habis itu XBB yang terakhir itu gejalanya ringan terhadap rekan-rekan yang sudah bervaksin. Nah harapannya memang vaksin tetap berjalan sehingga imunitas semakin kuat. Namun bagi yang memang ada komorbid atau memang ada batuk atau ketidaknyamanan dalam saluran pernapasan, tetap saja memakai masker untuk menghindari. Tapi kalau kami di tenaga kesehatan itu memang kewajiban karena melayani berhadapan langsung dengan masyarakat yang sakit. Jadi itu memang SOP kami selalu pakai masker untuk melindungi siapa? Melindungi diri tenaga kesehatan. Nah, terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat, ya alhamdulillah artinya dengan mencuci tangan, ya kan, menjaga jarak, kemudian memakai masker itu sudah menjadi tren, apalagi sekarang di anak-anak muda masih tetap ngetren pakai masker untuk menutupi di jalan, debu apa tuh ini itu semakin baik. Nah, perintah presiden itu untuk meyakinkan bahwa kita sebenarnya optimisme karena perekonomian bergerak dan semakin meningkat pendapatan sehingga kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Tapi tidak mengurangi rasa optimis dengan tetap waspada ya. Tetap Dan waspada. budaya yang dikembangkan dan memang tadi Pak Ramadan bilang optimisme itu sekarang kan kita dari segi perencanaan keanggaran ataupun fasilitas kalau sewaktu-waktu ada hal-hal apa sudah siap gitu. Betul. Ya. Ini yang membuat hikmah daripada sebuah musibah itu ya. Nah, saya sudah melihat nih ketika Pak Ramadan memimpin ada peningkatan pelayanan, khususnya melanjutkan atau bagaimana tentang saya selaku partner beliau juga lagi sebagai anggota Komisi 4. Saya lihat ada 52 kelurahan di Kota Banjarmasin. Itu sudah ada sekitar 28 ya puskesmas yang melayani langsung pada masyarakat. Artinya tadi dalam konteks pelayanan langsung kepada titik masalah. Nah, bagaimana melihatnya dari pandangan Pak Ramadan peningkatan pelayanan dari segi pembangunan puskesmas ini? Jadi dinas kesehatan itu tupoksinya bukan hanya preventif dan promotif di wilayah puskesmas, namun rehabilitatif dan kuratif wilayah rumah sakit. Nah di Kota Banjarmasin itu ada 27 puskesmas yang sudah berjalan, Sungai Anda yang terakhir dan tahun ini insya Allah Mantuil. Harapannya memang semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dan kalau ada masyarakat yang memang tidak bisa ke puskesmas, kita ada home care atau pelayanan ke rumah. Silahkan saja ada nomor-nomor tertentu yang bisa dihubungi untuk petugas melayani ke rumah dalam hal pelayanan kesehatan. Begitu juga kalau kegawat daruratan 119. Karena bagaimanapun juga derajat kesehatan masyarakat itu tanggung jawab dinas kesehatan namun disupport oleh seluruh masyarakat elemen. Seperti kata Bapak Wali Kota, pentahelik, kemudian ABCGM, akademisi, bisnismen, kemudian community, government, dan media. Nah, ini menjadi satu semua ya termasuk hari ini sebagai dari wahana untuk preventif dan promotif serta promosi kesehatan. Kita selalu meyakinkan kepada masyarakat bahwa perilaku hidup bersih dan sehat itu sangat penting dan sehat itu murah. Apabila sakit yang mahal. Betul. Nah oleh sebab itu deteksi dini, mitigasi resiko, puskesmaslah yang bertanggung jawab terhadap wilayahnya. Walaupun dibanding dengan kelurahan ada 52, puskesmas hanya sekitar 27, hampir separuhnya saja. Betul. Tapi ada yang mencakup rakyat semua di masyarakat. Harapannya memang sehari kunjungan puskesmas itu rata-rata antara 50 sampai 150, tergantung daerahnya. Oleh sebab itu yang bebannya berat, kita mekarkan. Kemudian yang fasilitas kesehatannya kurang, kita maksimalkan untuk perbaikan sarpras baik money, method, mesin, market, dan materialnya. Sehingga bisa untuk memitigasi deteksi dini terkait pencegahan penyakit-penyakit baik menular maupun tidak menular. Semakin masyarakat sehat, sadar PHBS, maka dia bisa beraktivitas dan beraktivitas akan berekonomian sehingga selalu menghidupi keluarga sekitarnya dan bermanfaat bagi masyarakat. Oke, itu sudah dilaksanakan dan itu sudah bisa dirasakan. Nah sekarang kan kaitannya Banjarmasin ini kan sering ada kerawanan penyakit yang bisa katakan menular, bisa wabah. Nah dalam konteks ini peran puskesmas terhadap
preventif masyarakat tentang masalah yang tidak lepas dari kita dari kecil sampai sekarang itu masalah DBD. Ya. Karena daerah kita kan daerah rawa, Iya. sungai kita mulai pada tidak mengalir dengan baik dan perilaku masyarakat kita masih jauh dari harapan, sampah sembarangan Iya. dan perilaku masyarakat sana. Sampai sejauh mana sinergitas maupun tadi masyarakat berperan aktif dengan puskesmas ini, ada peran apa yang didorong dengan puskesmas? Ya, jadi kita sudah mengeluarkan surat edaran karena memang angka DBD dibanding tahun kemarin 21 dan 22 ada peningkatan. 21 sekitar 55-an, 22 tadi sekitar 60-an. Nah, untuk cuaca ekstrim di akhir tahun dan di Januari ini sampai terakhir hari ini tuh ada 18 sudah sebenarnya pasien yang positif DBD. Nah, 2 orang meninggal, anak-anak umur 10 tahun. Oleh sebab itu DBD ini endemik dia. Jadi bukan pandemi, jadi endemik. Dia sudah bersahabat dengan kita, selalu bolak-balik di cuaca ekstrim ada genangan. Oleh sebab itu, kami mengharapkan menggerakkan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bekerja sama membersihi lingkungan masing-masing rumah dengan 3M plus tadi. Ya, kalau menguras, mengubur, kemudian menutup, dan plusnya tadi kalau ada abate di tempat-tempat genangan diabate dan dibersihkan. Dan kalau memang ada positif segera laporkan kepada puskesmas dan akan dilakukan penyelidikan epidemiologi, dan kalau memang harus dilakukan pogging baru pogging. Jadi pogging itu terakhir. Nah, harapannya memang dari kesadaran masing-masing, tidak menggantung baju bekas di rumah, bukalah jendela seterang-terangnya. Kemudian sirkulasi udara harus bersih. Kemudian kalau bisa tidur pakai kelambu. Kalau keluar malam-malam pakai lotion anti nyamuk. Karena memang daerah kita daerah rawa dan musim hujan ekstrim seperti ini akan menurunkan daya tahan tubuh, terutama anak-anak yang meriang, terus tidak nyaman, pilek. Nah, itu akan mudah digigit oleh nyamuk sehingga akan mudah terkena DBD. Namun DBD itu tidak hanya demam, tanda-tanda yang berikutnya. Segeralah untuk ke Paskes sehingga bisa dideteksi dini untuk pelayanan lebih cepat sehingga bisa mencegah yang lebih fatal lagi. Oke, ketika bicara mencegah preventif, kita kan hari ini harus berdamai lah dengan namanya kota kita, kota jasa dan pedagang. Okay. Nah, ketika bicara kota jasa dan pedagang ini kan gerakan untuk sadar tentang kebersihan, sadar tentang apa yang menjadi ancaman bagi dunia kesehatan, tentu kan semangat gotong royong yang harus dilakukan. Nah, bagaimana lingkungan puskesmas yang ada di 28 kelurahan itu bisa membentuk kelompok-kelompok gerakan kebersihan. Nah, para mana ada punya ide, nggak ada terobosan? Karena kemarin ketika narasumbernya Ibu Wali katanya kalau kita memang sepakat itu adalah musuh bersama, atau itu semangat bersama, ayo kita gerakan itu atau bikin kelompok komunitas sadar tentang DBD. Jadi Pak? Selama ini kan memang sudah ada Jumantik namanya. Jumantik ya. Iya, nah itu sudah berjalan di masing-masing puskesmas dan masing-masing wilayah. Nah, harapannya dengan surat edaran Pak Wali Kota kepada seluruh masyarakat, ASN dan masyarakat Kota Banjarmasin, jadilah Jumantik di lingkungan rumah tangga masing-masing. Dengan tadi 3M plus tadi itu. Di lingkungan kita membersihkan, itu gerakan moral untuk keseluruhan masyarakat. Karena jadi gini Pak Arwadan. Kita sudah ada punya program juga, program kesehatan dekat dengan masyarakat, pelayanan sudah dilakukan. Nah, kita diskusikan ini adalah semangat kebersamaan. Ya, kalau kita diskusi dengan teman-teman, susah sekali ya semangat kebersamaan di kota kita. Ya karena masih terpengaruh jiwa jasa dan perdagangan. Kalau nggak menguntungkan, ngapain katanya ada aja puskesmas, ada aja orang-orang hebat. Bagaimana nih pola seperti yang harus? Karena saya pikir karena kalau di kita ini kalau tidak dicontohkan oleh gerakan dari puskesmas, dari lingkungan puskesmas kecil, ya contoh lah saya kemarin jalan-jalan di daerah-daerah yang perkantoran sendiri, saya juga sedikit menyoroti lingkungan kerja, saya tidak sebut daerah. Seringkali saya lihat daerah-daerah nyamuk yang memang tadi kan harus mengalir air terbuka, itu nggak bersih. MCK itu nggak bersih. Nah, gimana
ada nggak terobosan dari Pak Maden? Ada puskesmas yang dinilai ya bisa jadi internal, bisa jadi contoh terkotor dalam hal masalah MCK-nya. Itu kan rawan sekali juga. Iya. Kita melayani kebersihan, tapi WC-nya airnya nggak jalan, malah kotor gitu. Saya tidak menyebut puskesmas mana, kan ini menjadi sorotan kita. Gimana Pak? Ya, saya pada saat setelah dilantik itu sekitar 2 bulan keliling ke seluruh 27 puskesmas dan lihat dari depan sampai ke belakang. Nah, oleh sebab itu saya mensupport kepada kepala puskesmas untuk lingkungannya masing-masing. Ya, apakah Pak Sukro itu menemukan di daerah puskesmas tertentu, itu mungkin bisa saja pada saat sudah berapa bulan mungkin ada keteledoran atau apa. Tapi harapannya memang besok kita melakukan kebersihan bersama di lingkungan puskesmas dan masyarakat masing-masing, dan itu menjadi gerakan moral. Karena terus terang saja tenaga kesehatan kita tidak bisa semua mengajak untuk berkeliling, bagaimanapun juga kita kembalikan, karena kesehatan ini bukan hanya dinas kesehatan saja, tapi pentaheli dengan ABCGM tadi, kesadaran diri masing-masing terutama di musim DBD seperti sekarang ini, harapannya memang kita bersih di lingkungan kita. Namun kalau ada tetangga yang kurang bersih, nyamuknya kan bisa berpindah ke kita. Iya, betul. Nah, itu kejadian, mohon maaf, di komplek perumahan pun ada pasien yang terpositif DBD di lingkungan komplek perumahan, tapi di belakangnya ada rawa, ada perkampungan yang tidak melakukan PHBS. Akhirnya ya dari situ kita lakukan PE, penyelidikan epidemiologi, ternyata di daerah situ. Nah, di daerah situlah kita lakukan positif, kita lakukan fogging. Nah, jadi harapan kita kesadaran masing-masing masyarakat selama musim Covid kita bisa sama-sama saling bahu-membahu, gotong royong, jungkir balik melawan si Covid ini sehingga kita bisa melewatinya dengan selamat. Itu jadi momentum Itu jadi momentum semua, dan jangan kendor. Dan DPD ini memang endemi, memang kembali terus setiap tahun, setiap musim hujan, karena memang daerah kita daerah rawa. Karena nyamuknya itu cepat. Seminggu langsung jadi, habis itu dia akan bertelur untuk melakukan inangnya. Nah, inangnya itu yang akan menularkan. Jadi harapan kita gini, Pak Arwada, kita harus sama ya, seirama. Kalau dinas kesehatan bersama jajarannya sudah menunjukkan lingkungan bersih kerja itu menjadi skala prioritas. Nah, ada nggak misalnya suatu ketika membentuklah tim, jangan hanya dinas kesehatan aja yang menjadi pionir, instansi-instansi yang lain yang juga menjadi bahan, karena banyak teman-teman saya ataupun teman sahabat saya kalau bicara tentang kebersihan MCK itu di Banjarmasin parah banget katanya. Nah, apalagi di fasilitas umum, itu kan menjadikan potret bahwa kita harus melawan bersih itu, jasa dan perdagangan. Oke, kita itu ya, harapan kita itu dinas kesehatan menjadi pelopor lah masalah kebersihan yang menjadi lingkungan kerja. Target 14% di tahun ini, dan insya Allah tahun depan 14%, sehingga bisa menurunkan angka stunting tersebut. Dan ini berkolaborasi dengan lintas sektor, bukan hanya dinas kesehatan. Nah, BCTing ini bagian dari Banjarmasin Cegah Stunting. Kita ngomong dari hulunya. Nah, sementara intervensi adalah hilirnya. Nah, itu. Oke, artinya program-program yang memang mendekatkan dengan masyarakat atau komunitas ya harus tetap familiar ya, ada program BCTing ya tadi ya. Oke, sekarang saya juga dapat kabar juga nih sinergitas dengan dinas kesehatan ini, karena channel kita ini kan lebih pada menyuarakan suara UMKM. Nah, tadi ini produk-produk yang ada di meja kita ini sudah nggak mereka ini katanya kalau mengurus izin tentang masalah kesehatannya apa lolos daripada masalah perizinan higienisnya produk-produk ini gimana keterlibatannya, karena tinggal sekarang ini kan tinggal ngurus izin tinggal ada klik aja. Ini ada nggak kan Pak memudahkan para UMKM ini kalau misalnya mengurus izin tentang higienis atau tidak produknya kan jangan sampai produk ini masih dalam rawan, tanda petik rawan dalam segi bahaya, kan ada kandungan-kandungan yang tidak boleh terlalu banyak. Makanya nih teman-teman titip nih suara UMKM dengan kuenya ini. Ya gimana Pak Arwana? Ya, di tempat kita itu ada memang sertifikasi higienitas. Nah, itu dilakukan oleh rekan-rekan di Kesmas.
Namun pemeriksaannya di laboratorium itu yang memakan waktu. Ya. Jadi tidak serta-merta langsung di sistem langsung keluar segera karena perlu pemeriksaan lebih mendalam. Begitu juga dengan mohon maaf lokasinya, kemudian tempat produksinya. Jadi kompleksitasnya cukup tinggi dan makan waktu memang. Nah, itu nanti akan menjadi masukan dari Pak Supro bagaimana kita meminimalisir dan mempercepat, sehingga slogan bahwa kalau bisa dipercepat kenapa diperlambat, kalau bisa hari ini kenapa harus esok, ya kan? Kalau bisa sekarang kenapa ditunda berikutnya? Nah, itu kalau di dalam SOP bidang kesehatan belum bisa dilaksanakan secepat itu karena perlu penelitian laboratorium, tahapan-tahapan yang harus dilewati. Namun kalau sudah masuk ke dalam usulan, ya insya Allah segera kami follow up semaksimal mungkin. Jadi harapannya memang ini menjadi masukan kami dan akan menjadi kami acuan bagi kami juga. Ya, artinya masyarakat atau suara UMKM ini bahwa tidak ada yang namanya prosedur yang tidak berbelit-belit, tapi memang SOP-nya. Tapi SOP-nya karena ini ada pemeriksaan laboratorium. Laboratorium kan perlu ada Iya. ada penelitian di perubahannya gimana kan? Oke. Sekarang itu yang sudah ada kepastiannya, adanya bahwa tetap di follow up dalam waktu yang super cepat. Kalau memang persyaratannya itu dipenuhi, apalagi tidak perlu pakai jalur belakang, jalur kiri, ini adalah jalur teknologi ya, sudah transparan. Nah, berarti saya sudah melihat bahwa kita para Ramadan ya dimanapun kita berada. Karena budaya be the best itu sebenarnya menjadi suatu spirit kita. Selalu yang terbaik. Nah, motonya Pak Ramadan ini kan berbuat baik dan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Ini perintah Rasul ya kan? Dalam agama kita bahwa sebagus-bagus kita harus bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat banyak khususnya. Nah, selama menjabat ini tadi kan sudah podcastnya sudah jelas, puskesmas seperti itu, ada program Bacanti, bagaimana DBD. Yang terbaik apa sih sebenarnya yang ingin diharapkan oleh Dinas Kesehatan dalam dipimpin oleh Pak Ramadan, yang hari ini sering orang melihat bahwa yang namanya komunikasi itu perlu ditingkatkan. Yang mana yang namanya kinerja itu perlu ditingkatkan. Untuk memimpin 28 puskesmas dan beberapa ASN itu bagaimana mendorong mereka menjadi the best dalam kerja itu, gimana Pak? Pertama saya selalu berpikir dengan moto tadi, membantu semaksimal mungkin apa yang bisa kita bantu kepada siapapun di sekeliling kita. Yang kedua, saya selalu berpikir transfer knowledge. Jadi kalau bisa dikerjakan habis kepada semua staf dan bidang, ya alhamdulillah artinya transfer knowledge berjalan. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita humble kepada rekan-rekan mitra kerja, baik itu internal maupun eksternal. Karena bagaimanapun juga tingkat stres di bidang kesehatan itu kan menghadapi orang dengan tensi tekanan darah tinggi dan tensi tekanan darah rendah. Saya selalu menjustifikasi kalau Anda marah-marah, kalau Anda baperan, berarti Anda pasien, berarti Anda harus diperiksa oleh dokter. Logikanya seperti itu. Jadi selalulah filosofisnya dengan 6S plus E. Senyum, salam, sapa, sopan, santun, sabar dan ikhlas. Sabar dan ikhlas itu yang penting. Karena bagaimanapun juga orang datang itu mengharapkan bantuan dari kita. Kita hadir pada saat orang kesusahan itu lebih bermakna daripada kita hadir pada saat orang beramian. Itu maknanya, itu filosofisnya. Oke. Jadi semaksimal mungkin. Para Madani tidak akan beranjak dari ngobrol kita karena orangnya benar-benar humble, visioner, kreatif dalam mengelola manajerial. Itu harapan dari yang dipercaya oleh institusinya menjadi Dinas Kesehatan. Dan kita akhiri Pak Dr. Muhammad Ramadan SME AKCA ya. Panjang banget nama dan gelarnya. Dan kita akhiri, kalau kami mengakhirinya, kalau Pak Ramadan, kalau saya bilang cangkal becari. Kalau bilang suara UMKM, jawabannya cangkal becari. Itu moto kita ya. Baik, saya bilang suara UMKM, cangkal becari. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngobrol bersama Sukro.